Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas operational amplifier atau op-amp sebagai pembangkit pulse width modulation atau yang kita kenal dengan sebutan PWM. Nah, sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui nih, apa itu PWM. Jadi, PWM atau pulse width modulation adalah sebuah teknik yang berfungsi untuk memanipulasi lebar pulsa pada sebuah gelombang kotak dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Kayak perhatikan gambar berikut ini. Jadi, sinyal yang masuk akan diproses dan menghasilkan output berupa PWM yang dimana lebar pulsanya itu bervariasi namun memiliki nilai amplitudo dan nilai frekuensi yang tetap. Berikutnya, konsep dari PWM. Sinyal PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli yang belum termodulasi. Nah, seperti gambar di samping nih contohnya. Jadi untuk sinyal PWM itu besar lebar dari pulsanya itu bervariasi. Ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit, seperti itu. Jadi dan kita bisa mengatur tingkat kelebaran pulsa dari PWM tersebut menggunakan op-amp. Ada beberapa cara membuat sinyal PWM, diantaranya dengan perangkat keras maupun dengan perangkat lunak atau dengan simulasi. Pembuatan sinyal PWM secara perangkat lunak dilakukan dalam sistem mikroprosesor dan sejenisnya. Sinyal PWM juga bisa dibuat dari kombinasi komponen-komponen rangkaian elektronik berbasis operational amplifier atau op-amp. Sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun duty cycle atau persentasi dari durasi high and low sinyal PWM yang bervariasi antara 0 sampai 100%. Berikut ini merupakan gambar dari duty cycle PWM. Seperti contoh nih, ada duty cycle dari 0% sampai 100%. Pada duty cycle 0%, pulsanya itu berupa garis lurus dengan nilai 0 volt. Dan ketika kita ubah pulsanya menjadi 25% duty cycle, bentuknya akan seperti gambar yang kedua. Ketika kita ubah kembali menjadi 50%, maka akan berubah kembali lebar pulsanya seperti gambar yang ketiga. Ketika kita ingin mengubah menjadi 75%, maka akan berubah seperti gambar yang keempat. Dan jika kita menginginkan duty cycle sebesar 100%, maka akan berubah menjadi garis lurus dengan nilai 5 volt. Selanjutnya nih, bagaimana penerapan op-amp sebagai PWM? Jadi untuk menerapkan op-amp sebagai PWM itu menggunakan kombinasi dari 4 buah rangkaian. Yang pertama ada semi trigger, yang kedua integrator, yang ketiga komparator, dan yang keempat driver motor DC. Rangkaian yang pertama adalah semi trigger. Semi trigger ini memiliki fungsi untuk mengubah input bentuk gelombang sembarang menjadi gelombang kotak pada keluarannya. Gelombang kotak ini sangat dibutuhkan dalam sistem digital karena mempunyai waktu bangkit yang cepat, yaitu sisi naik dan sisi turunnya sangat tajam. Dan berikut ini merupakan gambar dari rangkaian semi trigger, di mana gelombang input yang berbentuk gelombang dengan garis yang berwarna biru itu adalah inputnya dan diproses dengan semi trigger sehingga menghasilkan output berupa gelombang kotak. Selanjutnya, kita akan membahas rangkaian yang kedua, yaitu integrator. Integrator merupakan konfigurasi op-amp yang berfungsi untuk menguatkan hasil integrasi dari sinyal masukan yang diberikan. Integrator mendapatkan input gelombang kotak yang dihasilkan oleh rangkaian semi trigger. Setelah itu, hasil rangkaian integrator akan berupa gelombang segitiga atau gergaji yang akan menjadi input untuk rangkaian komparator. Jadi,
output dari semi trigger yang berbentuk gelombang kotak akan masuk ke dalam rangkaian integrator. Pada rangkaian integrator akan diproses sehingga menghasilkan output berupa gelombang segitiga atau gergajin, yang nantinya gelombang segitiga tersebut menjadi input untuk rangkaian komparator. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian integrator. Selanjutnya yang ketiga ada rangkaian komparator. Pada PWM, rangkaian komparator bekerja dengan cara membandingkan tegangan keluaran segitiga integrator dengan tegangan referensi pada rangkaian komparator. Dan untuk pengaturan putaran motor dibantu dengan komponen MOSFET kanal N. Yang keempat ada rangkaian driver motor DC. Jadi PWM itu juga dapat berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor DC. Nah, untuk mengatur kecepatan putaran motor DC dengan metode PWM itu dapat dengan menambahkan rangkaian driver motor DC yang dapat meningkatkan catu daya motor DC namun tetap memiliki bentuk sinyal PWM yang memiliki frekuensi dan duty cycle. Jadi untuk menggerakkan sebuah motor DC itu dibutuhkan driver motor DC. Di dalam driver motor DC ini terdapat resistor, lalu terdapat MOSFET, terdapat dioda, dan terdapat motor DC. Jadi kenapa menggunakan MOSFET? Karena untuk menggerakkan motor DC itu dibutuhkan tegangan yang lebih besar, sehingga dengan adanya MOSFET akan membuat motor DC bisa berputar seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.